Halo teman-teman sahabat motor, kembali lagi kepada channel Usaha Motor. Kita hari ini akan ngebahas bagaimana teman-teman yang mau buka toko ban di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang mau ikutin kita akan kasih tahu tips-tipsnya. Oke teman-teman sahabat motor, kita langsung aja ikutin langkah-langkah yang dulu kita pernah lewatin. Yang paling pertama adalah jalur distribusi. Kenapa jalur distribusi? Jadi yang paling penting untuk kita sebelum kita menyelesaikan atau menjual produk kita pastikan dulu jalur distribusi kita bagus. Artinya distributor yang kita ambil itu tepat dan memiliki barang yang cukup banyak dan komplit. Ya, untuk pertama itu jalur distribusi sangat penting ya kalau untuk buka ban motor ini, karena jalur distribusi atau distributor yang amanah tentunya kita harus dapetin. Mungkin teman-teman bisa dapetin di kota-kota juga, tinggal dicari aja distribusi yang paling besar atau yang mungkin bisa cover untuk areanya, karena ada distributor besar teman dia nggak cover juga ada. Artinya distributor besar yang bisa cover juga untuk barang yang komplit. Nah itu pertama. Yang keduanya pelajari knowledge-nya itu, artinya dasar-dasar dari ban. Jadi teman-teman gimana mau jual ban kalau teman-teman sendiri nggak tahu tentang ban motor gitu. Artinya apa? Langkah kedua ini kita harus mengetahui tipe, ukuran, merek, ring. Ya. Nah itu harus paham. Tubeless atau non tubeless atau tidak tubeless. Ada juga speed rating, load index, itu harus tahu. Oke, kita kembali ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah tempat. Tempat ini menentukan ya teman-teman, bagaimana kita membuka bisnis yang baru kalau tempatnya itu tidak memungkinkan. Artinya apa? Pertama dari segi luas. Toko ban itu membutuhkan lebar, bukan panjang. Yang paling penting itu lebar, muka. Minimal banget itu 5 meter. 5 meter banget itu udah minimal sebenarnya. Tapi kalau 4 meter pun ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah tampilannya ya. Ya sih, kalau untuk tempat ya pasti lebar. Kita pun pernah dapatin tempat yang nggak lebar dan akhirnya juga kita tumbang di situ. Ya, kita udah 3 kali ya buka, tapi ya memang karena tempatnya kecil. Nah kita aja belajar dari kesalahan. Ternyata untuk tempat kenapa harus lebar? Karena pertama itu buat bongkar muat. Ketika ada barang masuk bisa gampang untuk keluarnya juga. Ya. Keduanya kalau tempatnya lebar ini orang-orang gampang untuk melihat. Oh ini toko bannya ini gitu kan, karena kelihatan dari jauh juga. Beda dengan yang kecil. Nah saya di tempat-tempat yang agak sedikit rame ya. Kalau misalkan tempat-tempat sepi juga. Ya jangan di tengah sawah ya. Ya ada yang orang di situ banyak penggunanya. Biasanya itu ya paling gampang itu yang paling dekat pemukiman. Ya paling dekat pemukiman. Yang kedua itu yang bukan jalur terlalu cepat ya. Kalau jalur cepat banget itu yang susah teman-teman. Jadi orang nggak sempat berhenti, dia udah kebablasan gitu. Itu pokoknya udah besok lagi deh. Jadi nggak jadi. Nggak taunya dia nemu di depannya. Oh udah ada di sini aja. Ya. Oke, kita ke langkah keempat ya. Langkah keempat itu adalah modal awal. Jadi memang ya ban itu sangat penting ya untuk di modal awal ya. Jadi kalau modal awal itu teman-teman harus pastikan itu tidak terlalu besar dulu. Karena untuk membuka awal kita nggak tahu nih pasar kita itu lebih ke mana gitu, apa ban Matic atau ban PM17 atau dia sukanya yang murah atau memang yang suka yang mahal-mahal, kita nggak tahu. Ya karena dulu kita mulai itu pertama modal awalnya berapa sih? Ini ada teman-teman juga masuk sama email kita berapa dulu, kita berapa ya 30 jutaan 30 juta itu barang aja ya, barang aja kita hanya stokin ya, yang minimal ya kita tahu hanya Matic, ya, bebek, dasar-dasar ya, 22 itu nggak banyak. Sedangkan ini kan mereka sekarang udah banyak banget ya. Kalau dulu hanya beberapa merek itu 2018. Kita mulai 2018 teman-teman, dan sekarang kita membuat video ini di tahun 2022. Artinya 4 tahun lah. Nah kemudian kita ke langkah kelima. Kalau kita sudah tahu tempat, kita sudah dapat distributor yang bagus, kita sudah pelajari dasar-dasarnya, ukuran, harga, cara mengitungnya kita sudah tahu. Dan yang terakhir adalah pastikan kunci-kunci kita ada.
dulu kita sampai minjem-minjem ya. Ya, kita pinjam-pinjam karena kunci-kunci kan pasti butuh banget ya. Iya. Belum ada yang selek-selek, kunci-kunci lama. Belum ada yang, kita dulu pakai kunci-kunci lama ya. Kebetulan orang tua saya dulu adalah bengkel dan saya pakai kunci-kunci lama dia yang ya untuk sekedar kita mulai aja. Nah, kunci-kunci udah pasti penting banget kalau untuk bengkel yang toko ban, kompresor. Kalau emang memungkinkan ya dapat mesin. Tapi memang dulu kita mau mulai 2 tahun tanpa mesin ya. Tanpa mesin dan pegawai juga ala kadarnya. Jadi ya, kita coba-coba sendiri. Komplainan juga sering. Itu paling berat menurut kita ya. Karena apa? Membuka ban NMAX sehari 3 motor aja kita udah sakit pinggang kemana-mana. Karena ya kita memang, saya jujur aja, saya bukan basically yang otomotif gitu. Tapi saya dituntut harus bisa. Karena ya kita untuk menjalankan bisnis itu akan ada poin selanjutnya ya. Poin terakhir itu penting banget kalau kita harus mengetahui cara dasar, nanti kita akan bahas ya. Sampai sekarang pun kita masih belajar ya, tahapan belajar, sama-sama belajar karena kan asalnya nggak bisa jadi sedikit bisa sampai akhirnya bisa ya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui cara menggunakan tire changer, kita ada video sebelumnya juga. Teman-teman bisa cari di channel kita bagaimana cara menggunakan tire changer. Oke, langkah ke-6 yang seperti yang kita bahas sebelumnya, itu pribadi kita, saya, Teguh, dan teman-teman juga yang mau buka, kita harus bisa cara dasar buka ban ya. Jadi yang pertama, yang tadi kan ada bahasa nomor 2 ya. Selain product knowledge, minimal kita pun harus bisa untuk buka. Ya, karena kalau misalnya kita nggak bisa, akan susah. Jadi sebelum kita rekrut orang, minimal kita bisa dulu. Makanya kita sebagai sebagai customer service, sebagai mekanik juga, ya macam-macam. Cuman pastinya teman-teman harus bisa. Itu modal awal untuk kita buka. Jadi kita nggak tahu ya namanya karyawan kan. Teman-teman kalau memang bisa sendiri itu lebih bagus. Kalau karyawan kadang-kadang dia nggak cocok, dia akan keluar. Kita harus ganti karyawan baru, kita harus ajarin dia. Jadi kalau sendiri kita nggak bisa, kita akan kewalahan teman-teman. Itu sih yang paling penting ya dari antara semua. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita memilih karyawan yang potensial. Setelah kita memiliki dasar untuk bisa belajar, untuk bisa membuka ban dan sebagai otomotif, kita harus juga memiliki karyawan yang potensial. Artinya apa? Dengan memilih karyawan yang bagus, yang peduli dengan toko kita dan melayani dengan bagus dan mau belajar, bukan yang sok bisa ya teman-teman, tapi ya emang dia benar-benar mau belajar dan menurut dengan kita. Yang penting adalah karyawan yang jujur ya teman-teman. Yang pastinya untuk pilih yang karyawan mungkin teman-teman juga lebih tahu lah ya. Pertama itu kan jujur, kedua dia bisa bekerja keras, ketiga sama frekuensi sama kita. Karena ini ngebangun ini bukan suatu hal yang mudah. Kalau misalnya kita nggak punya patokannya apa, nggak punya barang, sifat barang ini susah. Jadi makanya turnover di toko ban ini sangat sering. Kita pun berapa orang ya, kita udah coba rekrutmen sebulan, 2 bulan akhirnya keluar. Nah makanya kalau untuk mencari ini sampai dapetin orang-orang yang benar-benar serius. Meskipun nggak besar uangnya, tapi minimal dia bisa untuk bertahan. Siapa tahu kita punya cabang lain, kita bisa kasihkan sama dia. Artinya semua ini prosesnya belajar. Langkah selanjutnya itu adalah promosi. Jadi sistem promosi itu sekarang sudah ada marketplace. Teman-teman bisa memperkenalkan toko baru teman-teman di Facebook, juga Instagram, dan masih banyak lagi ya cara-cara teman-teman di sosial media. Dan bila memungkinkan pakai flyer-flyer untuk dibagikan ke pengguna terdekat. Mungkin kalau untuk promosi sih lebih kayak ke pamflet ya, bisa teman-teman dapetin atau bagiin sama tukang ojek tempat atau teman-teman punya saudara. Intinya gini, teman-teman branding dulu diri pribadi bahwa saya kita jualan ban. Jadi orang juga udah nggak kaget nih kita untuk promosinya gitu. Buat orang-orang tahu kalau kita itu jualan ban. Jadi biasanya kalau saya pribadi, saya suka masukin di status WA. Jadi di Facebook saya suka masukin. Jadi orang-orang tuh sampai dia belum melihat aja status saya, dia udah tahu wah dia ini orang pasti promosiin ban nih gitu. Nanti suatu saat dia mau ganti ban, dia pasti akan ingat sama kita teman-teman. Itu yang saya udah jalanin ya. Oke. Nah ini langkah terakhir yang sangat penting menentukan bisnis teman-teman itu berjalan atau enggak.
teman-teman sudah siapin tempat yang bagus, modal yang sudah memadai, bahkan kalau memang memungkinkan mesin teman-teman sudah ada. Tapi kalau langkah terakhir ini, langkah ke-9 ini teman-teman gagal, itu akan sia-sia. Kenapa? Teman-teman sudah kasih harga bagus tapi pelayanan yang nggak bagus, pelayanan itu sangat menentukan. Jadi artinya kalau teman-teman sudah memberikan harga terbaik, teman-teman pastikan penjelasan yang menyangkut dengan poin kedua tadi ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui knowledge-nya, dasar-dasar bannya, teman-teman bisa jelasin juga ke customer ini bahwa ban ini medium kompon, soft kompon, bagus untuk tikungan, cornering atau untuk hari-harian, harganya murah. Ya, paling yang terakhir ini emang pelayanan ya, pelayanan yang baik. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini, kenapa kita bisa lebih dari yang lain, padahal kita masih tahap belajar, karena kita ngasih pelayanan yang terbaik buat our customer kita. Jadi semua bisa cari tahu barang apa yang dibutuhin, berapa harganya, mereka bisa kontak by WA atau mungkin lihat di katalog dan lain-lain. Oke teman-teman, segitu aja dari tips dari kita. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam mencoba memulai bisnis ban. Tapi teman-teman juga harus lihat usaha ban motor itu memulai bukan dari hal besar ya teman-teman. Kita memulainya itu dari modal 500.000 dan kita mulai berjualan di pinggir jalan teman-teman. Nanti kita akan cantumin foto-foto waktu kita pertama kali jualan, saya membawa motor keliling dan bahkan belanja pakai motor sendiri karena belum diantar oleh distributor. Nanti itu akan membuat proses kita kedisiplinan diri kita untuk bisa membuka ban dan berkomitmen ya teman-teman. Salam rider. Oke teman-teman usaha motor, terima kasih sudah nonton video kita. Kita lagi kedatangan barang. Jadi teman-teman yang membutuhkan harga terupdate, silakan cek Shopee kita, usaha ban motor, Lazada kita, grosir ban motor 73. Bagi teman-teman yang ingin pesan atau melihat harga terupdate, silakan klik link di deskripsi yang sudah kita tentukan. Terima kasih.